Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nelly Hadiwati, dari program Studi Pendidikan Kimia dengan NIM 250406056. Nah, kali ini saya akan menjelaskan eh, beberapa soal yang telah saya kerjakan tentang materi kinetika kimia. Langsung saja ke soal yang pertama. Pada percobaan pengaruh luas permukaan, CaCO3 terbentuk keping dan serbuk yang direaksikan dengan cuka. Tuliskan reaksi kimianya, lalu prediksikanlah sampel mana yang bereaksi lebih cepat dan jelaskan alasannya. Langsung saja. Yang pertama, kita akan menulis reaksi kimia. Reaksi kimia dari CaCO3 ditambah 2 CH3COOH menjadi CH3COO dua kali, ditambah H2O, ditambah CO2. Nah, prediksinya nanti serbuk CaCO3 ini lebih cepat daripada kepingan. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di skemanya. Skema perbandingan laju reaksi CaCO3 dengan cuka atau CH3COH. Nah, ini di Beker A itu merupakan bentuk kepingan dan di Beker B itu bentuknya serbuk. Di sini ini partikel cukanya. Nah, bentuknya itu kepingannya yang besar-besar. Bisa dilihat nanti itu akan muncul sedikit gas, di mana reaksinya ini akan lebih lambat. Gas yang terbentuk nanti adalah gas CO2. Di sini juga terjadi tumbukan yang efektif. Luas permukaan sentuhnya kecil, bagian dalam terlindungi di sini karena terhalang oleh kepingan-kepingan yang lain. Sedikit partikel cuka yang bisa menyerang sekaligus. Di mana nanti frekuensi tumbukannya itu akan menjadi rendah dan tumbukan efektifnya itu jarang terjadi per satuan waktu. Sedangkan pada beker B yang berisi serbuk, di sini ada partikel-partikel kecil yang berbentuk serbuk partikel cuka itu, dan terjadi tumbukan yang efektif dalam reaksi, menghasilkan banyak sekali gelembung-gelembung gas CO2, di mana apabila menghasilkan banyak sekali gas, nanti reaksi ini akan disebut sebagai reaksi yang cepat. Luas permukaan sentuhnya besar, jutaan partikel-partikel kecil yang terekspos, banyak partikel cuka yang bisa menyerang sekaligus. Frekuensi tumbukannya itu sangat tinggi dan tumbukan efektif sering terjadi persatuan waktu. Lanjut ke soal yang kedua. Pada percobaan Na2S2O3 dan HCl, waktu reaksi ditentukan dari saat tanda sila X tidak lagi terlihat. Jelaskan mengapa metode ini dapat digunakan untuk menilai laju reaksi dan campuran mana yang diperkirakan bereaksi paling cepat ketika konsentrasi Na2S2O3 ini paling besar. Itu jawabannya. Nanti campuran dengan konsentrasi Na2S2O3 ini paling besar akan bereaksi paling cepat. Karena berdasarkan alasan yaitu teori tumbukan, semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak jumlah partikel reaktan dalam volume yang sama. Hal ini menyebabkan jarak antar partikel semakin cepat, semakin rapat, sehingga frekuensi tumbukan antar partikel ini akan meningkat. Di sini saya juga menggambarkan skema percobaan laju reaksi antara Na2S2O3 ditambah HCl atau metode tanda X. Nah, di sini terlihat. Di mana di sini ada tanda X. Di sini ada waktu awal reaksi, yaitu T sama dengan 0. Ada larutan campurannya. Tanda X tidak terlihat jelas. Ini terlihat jelas ya.
Ini waktu awalnya tanda X ini terlihat jelas. Lalu, saat waktu reaksi berlangsung, di sini ada endapan-endapan partikel belerang atau sulfur, di mana endapan es terbentuk, lalu larutannya mulai keruh. Di sini mulai keruh larutannya, lalu tanda X-nya ini sudah mulai kabur. Selanjutnya, ketika endapan es ini penuh, endapan sulfur ini penuh, maka larutan ini akan kuning atau disebut sebagai larutan opak. Ini warnanya kuning. Di mana saat ini tanda X-nya sudah tidak terlihat. Jadi kesimpulannya, campuran konsentrasi NO2S2O3 ini paling besar ketika waktu hilang X paling cepat. Alasannya karena konsentrasi besar, maka partikelnya rapat. Ketika partikel rapat, frekuensi tumbukannya tinggi. Ketika frekuensi tumbukannya itu tinggi, maka peluang tumbukan efektif besar. Dan laju reaksi akan cepat dan endapan sulfur terbentuk lebih cepat, lalu tanda X tertutup lebih cepat. Lanjut ke soal yang ketiga. Pada percobaan pengaruh suhu, campuran reaksi dilakukan pada suhu kamar dan pada suhu lebih tinggi. Prediksikan hasilnya dan jelaskan berdasarkan teori tumbukan mengapa suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Campuran pada suhu yang lebih tinggi bereaksi paling cepat ketika tanda X paling cepat tertutup atau hilang. Berdasarkan teori tumbukan, yang pertama, energi kinetik. Peningkatan suhu menyebabkan partikel reakan bergerak lebih cepat karena energi kinetiknya bertambah. Yang kedua, frekuensi tumbukan. Gerakan yang lebih cepat mengakibatkan frekuensi tumbukan atau jumlah tabrakan antar partikel per satuan waktu itu akan meningkat. Yang ketiga, tumbukan efektif. Dengan energi yang lebih besar, lebih banyak pula partikel yang mampu melampaui energi aktivasi. Hal ini meningkatkan jumlah efektif sehingga laju reaksi menjadi lebih cepat. Di sini saya telah menggambarkan skema perbandingan laju reaksi terhadap pengaruh suhu. Ketika suhu rendah, itu suhu kamar, kurang lebih 25 derajat Celcius, partikel-partikel ini akan bergerak lambat, energi kinetiknya itu rendah, di mana frekuensi tumbukannya itu juga sedikit. Reaksinya itu berupa reaksi lambat, tanda X tertutup. Ini tanda X-nya ini akan tertutup dalam waktu yang lama. Sedangkan pada suhu tinggi, kira-kira 50 derajat Celcius, di situ partikel bergeraknya itu sangat cepat. Lalu sehingga energi kinetik yang terbentuk itu tinggi dan frekuensi tumbukannya itu efektif lebih banyak. Nah, ini dinamakan reaksi cepat karena tanda X tertutup dalam waktu singkat. Kemudian, soal yang keempat, pada percobaan katalis, H2O2 3% diamati tanpa katalis dan dengan katalis seperti ragi, MnO2, atau KI. Tuliskan persamaan reaksi penguraian H2O2, lalu jelaskan peran katalis dan apakah katalis itu habis selama reaksi berlangsung. Langsung saja kita jawab, di mana kita pertama kali itu menuliskan persamaan reaksi. 2H2O2 ini dikatalis dengan 2H2O ditambah O2. Apa sih peran katalis itu? Yang pertama, mempercepat laju reaksi. Katalis itu akan menurunkan energi aktivasi dengan memberikan mekanisme atau jalur reaksi alternatif yang lebih rendah energinya. Yang kedua, efisiensi. Karena hambatan energi lebih rendah, jumlah tumbukan efektif antar partikelnya itu akan meningkat. Jadi di sini, apakah katalisnya itu akan habis? Jawabannya adalah tidak. Katalis itu ikut bereaksi di awal, tetapi terbentuk kembali di akhir reaksi dengan jumlah dan komposisi kimia yang tetap sama, atau tidak dikonsumsi secara permanen. Saya gambarkan grafik pengaruh katalis terhadap energi aktivasi. Ketika tanpa katalis,
Ini adalah jalur tanpa katalis. Dan di sini energi aktivasi dengan katalis. Nah, energi aktivasi dengan katalis ini rendah, lebih banyak partikel punya energi cukup, dan reaksinya sangat cepat. Di sini terjadi penurunan energi aktivasi oleh katalis. Katalis memberikan jalur reaksi alternatif dengan energi aktivasi lebih rendah, meningkatkan tumbukan efektif. Lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Dalam analisis data kinetika digunakan pendekatan laju relatif 1/T. Jika waktu reaksi suatu campuran adalah 20 second, hitung laju relatifnya. Setelah itu jelaskan bagaimana sih hubungan nilai T dengan laju reaksi. Perhitungan laju relatif. Nah, yang diketahui adalah waktu atau T, yaitu 20 detik atau second. Rumusnya kita pakai V sama dengan 1/T. Maka V sama dengan 1/20 sama dengan 0,05 second pangkat negatif 1. Apa sih hubungan waktu dengan laju reaksi? Nilai waktu berbanding terbalik dengan laju reaksi, di mana semakin singkat atau kecil waktu yang dibutuhkan T, maka nilai laju reaksinya semakin besar atau reaksinya berlangsung cepat. Sebaliknya, semakin lama atau besar waktu yang dibutuhkan, maka nilai laju reaksinya akan semakin kecil atau reaksi berlangsung lambat. Sekian pembahasan soal materi kinetika kimia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.